Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di gereja Bapak Ibu ada anggota majelis. Saya tidak tahu ada berapa banyak, tergantung besar kecilnya masing-masing jemaat. Anggota majelis jemaat bisa pecah Bapak Ibu. Kalau anggota majelis jemaat itu tidak solid, betul kan? Hal yang sama terjadi dengan Sanhedrin. Di dalamnya ada ahli Taurat, di dalamnya ada Farisi, ada Saduki, masing-masing punya kepentingan. Tetapi mereka memaksakan diri untuk tetap punya wibawa. Kira-kira kalau saya gunakan bahasa begini, sekalipun kita tidak sepakat, kita harus terlihat solid ya. Bahasa kalau sudah di dalam rapat seperti itu, hanya tinggal tunggu kapan hancurnya Bapak Ibu. Harga diri sebagai anggota dan dewan majelis sudah dilukai dan terlihat ompong. Sikap harus diambil dengan segera dan jangan sampai terlambat. Pertanyaan mereka memperlihatkan bahwa mereka impoten. Impoten maksudnya tidak berdaya. Kuasa terbesar apalagi yang Yesus mau tunjukkan sama mereka? Membangkitkan orang mati, betul-betul menghancurkan kewibawaan anggota Sanhedrin. Apakah yang harus kita buat? Pertanyaan ini terlihat dan sangat terkesan ingin cari solusi, tapi sebenarnya tidak. Mereka sedang kebingungan. Kalau mereka membuat langkah A, nanti akan berdampak di ayat 48. Apabila kita biarkan dia, kita membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Kalau mereka akan buat B, maka akan terjadi B. Kalau mereka bikin C, maka akan jadi C. Jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang hebat yang tidak hebat, Bapak Ibu. Mereka mencoba membandingkan diri yang satu dengan diri yang lain, tetapi tidak solid. Mereka tidak sebanding. Kenapa? Karena mereka masing-masing punya agendanya sendiri-sendiri. Bapak Ibu, ketika mereka sedang sibuk, kebingungan, tiba-tiba muncullah imam besar Kayafas. Siapa ini imam besar Kayafas? Saya mendapati beberapa catatan. Yang pertama, Kayafas adalah menantu imam besar Hanas. Artinya, Hanas adalah mertua daripada Kayafas yang sebelumnya menjadi imam besar. Hanas sudah turun, tidak lagi imam besar, Kayafaslah menantunya naik menjadi imam besar. Yang kedua, Kayafas berdasarkan catatan Alkitab, Kayafas adalah imam besar pada tahun itu. Yang ketiga, secara pribadi, Kayafas mempunyai sifat sombong dan bengis, diktator, dan tidak suka menerima pengetahuan dari orang lain. Kelima, Kayafas adalah seorang yang sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Keenam, Kayafas adalah seorang penghasut kelas kakap, dan dia lakukan itu semua untuk mempertahankan kedudukannya supaya aman. Dan itulah yang terjadi dengan para pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Apapun akan mereka lakukan supaya kedudukannya aman. Bapak Ibu lihat ayat 49. Terlihat sekali siapa Kayafas itu. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas,
imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa." Lihat itu Bapak Ibu, sombong dia. Dan ayat 50, dia merasa bahwa dia sudah paling benar. Dan kamu tidak insaf. Nah, kalimat berikutnya menunjukkan bahwa dia adalah provokator tingkat dewa. Dari mana saya bisa sampaikan kalimat itu? Saya membaca di catatan sejarah. Alkitab mengatakan bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itulah sebabnya di Yohanes 18 ayat 14, Yohanes mengulangi, menegaskan, Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi, dalam hal ini anggota Sanhedrin, adalah lebih baik, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu lihat itu, Kayafas betul-betul tidak suka sama Yesus. Dan dia siap untuk membunuh Yesus. Bagaimana caranya? Dia menghasut orang banyak. Siapa mereka? Anggota Sanhedrin. Dan kalau ini sudah masuk ke anggota Sanhedrin, maka anggota Sanhedrin akan menyampaikannya kepada masyarakat luas. Maka kekuatan mereka amat sangat baik. Sekarang untuk 2 slide yang terakhir, kita akan melihat sebuah perbandingan yang tidak sebanding antara Yesus Kristus dan orang-orang yang katanya hebat itu, yang sebenarnya adalah penjahat. Matius 4 ayat 23 dengan tegas mengatakan, Yesus berkeliling di Galilea, dia pergi ke sana dan kemari, dia mengajar, dia berkhotbah. Kalau bahasa Alkitab mengatakan mengabarkan Injil. Dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit dan cacat. Ada 3 hal yang Yesus lakukan. Teaching, mengajar, preaching, berkhotbah atau menyampaikan kabar baik, dan yang ketiga, healing, menyembuhkan. Bapak Ibu, dari 3 kata ini saja, teaching, preaching, dan healing, sudah memperlihatkan siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Dari 3 kata ini saja, sudah memperlihatkan perbandingan yang tidak sebanding antara Yesus dan anggota Mahkamah Agama. Ketika Yesus mengajar, Yesus memberikan teladan. Bapak Ibu, Yesus adalah guru yang baik. Ketika Yesus katakan jangan mencuri, Yesus betul-betul lakukan tidak mencuri. Jadi Yesus adalah leader. Leader artinya seorang pemimpin yang memberi perintah, tapi dia sendiri ikut bekerja dalam melaksanakan perintah yang diberikannya. Dan di saat yang bersamaan, Yesus juga memerintah seperti berkata, pergilah. Di dalam preaching, di dalam berkhotbah, Yesus betul-betul menyampaikan kabar baik bahwa sorga hadir di tengah-tengah masyarakat dengan fungsi manfaat yang sangat baik. Dan Yesus juga berkata, aku sudah datang di tengah-tengah dunia dan akan datang lagi pada kali yang kedua. Ketika Yesus menyembuhkan, Yesus bukan hanya menyembuhkan jasmania, tetapi Yesus juga menyembuhkan mental ataupun kerohanian.
Pemberitaan ini sangat singkat. Maksud saya tentang Yesus. Tetapi yang singkat ini langsung membuat sesuatu yang jomplang. Sesuatu yang tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh sebagian daripada anggota Sanhedrin, apalagi oleh seorang Kayafas. Ini adalah slide terakhir yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Bila mana Bapak Ibu melihat di sebelah kiri dan sebelah kanan, ketika kita berbicara tentang Yesus, dia adalah seorang diri. Sementara Mahkamah Agama adalah kumpulan orang-orang hebat. Yesus penuh dengan aniaya dan hinaan. Sejak lahir ingin dibunuh. Ditolak oleh bangsanya sendiri. Pengikutnya sedikit, namun dia bersimpati kepada manusia. Menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang buta, membuka yang bisu, memberi makan yang lapar, menghibur yang berduka, membangkitkan yang mati. Sementara lihat di sebelah kiri, saya memberi tanda tanya yang besar. Kenapa saya beri tanda tanya? Karena saya pribadi pun tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dipikirkan dan apa yang sedang akan diambil yang merupakan tujuan daripada orang-orang Saduki, Farisi, dan ahli Taurat. Pembahasan malam hari ini memperlihatkan satu perbandingan yang tidak sebanding. Yesus menolong manusia yang berdosa. Justru penolong itu akan dibunuh dan disalibkan. Bukankah ini sesuatu yang tidak masuk akal? Sekalipun demikian, pelajaran malam ini semakin mempertegas kita dengan latar belakang membangkitkan Lazarus dari kematian, semakin menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya dan semakin memperjelas siapa kumpulan Sanhedrin yang terdiri dari orang Saduki, Farisi, dan ahli Taurat. Perbandingan yang tidak sebanding. Tuhan memberkati.